nggak jelas sih sekarang. Kerjanya tebar pesona aja. Kemarin Arsen, sekarang Radit, besok siapa? Lo udah keterlaluan tuh. Jadi kalau misalnya cowok sama cewek itu marah karena cowok lain, itu tuh udah pasti banget dia tuh cemburu. Serius? Pasti sekarang Kak Rizky tuh suka sama Kak Gita, nggak sama Kak Nadine lagi. Namanya lo cemburu itu sih. Lo sengaja deket-deket sama cowok-cowok lain. Kalau lo mau nyari ribut, mending gue cabut aja. Gue masih banyak kerjaan. Gue cemburu. Gue tahu. Gue nggak bisa nuntut apa-apa dari lo. Tapi kalau ada sedikit aja kemungkinan buat kita bisa sama-sama, please kasih gue waktu. Kak Dimas! Kak Dimas! Pesen apa lo? Gue pesen donat latte nih jadinya. Masalah lo butuh waktu, gue ngerti. Gue bakal ngasih lo waktu untuk berpikir. Gue pikir gue bener-bener suka sama Gita. Tapi pas gue liat Radit sama Nadine, gue masih jealous. Gue tuh gak mau jadiin Gita tuh pelarian. Yang bener-bener gue mau tuh gue beneran mau move on dari Nadine. Dimas gimana? Kayaknya mending udahan aja, Nat. Beberapa hari yang lalu, Dimas rela nyariin sendal jepitnya Gita sampai nyemplung ke kali. Aku rasa Dimas makin suka deh sama Gita. Sa, udah kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Tetap positive thinking ya. Tapi Nat, aku tuh yakin banget Dimas punya perasaan lebih ke Gita. Sa, kamu mending tenangin diri dulu. Nanti obrolin lagi ke Dimas. Ya. Loh, kok sudah pergi? Oh, udah kok Kak. Cepat banget. Iya, aku baru inget kalau ada urusan lagi. Duluan ya Kak. Hati-hati ya. Iya. Kak Dimas, Kok kamu di sini, Cik? jadi itu kan alasan Kak Dimas nggak mau ngelukain aku, iya kan? Apa sih? Kak Dimas suka kan sama Kak Gita, iya kan? Kak Dimas ada rasa kan sama Kak Gita? Jawab, Kak. Jawab. Kak Dimas jangan diem aja. Di kantor, Cik. Kak Dimas jahat. Cika, yuhu, aku datang. Kangen nggak? Pasti kangen dong. Apaan sih Kak Kunto? Kamu kenapa, Cik? Kok sedih kayak gitu sih? Kak Kunto udah di jam berisik. Aku lagi nggak mood dengerin Kak Kunto. Ya, kalau kamu sedih kayak gitu, aku jadi ikutan sedih. Ya udah biar nggak sedih, gimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Nih, aku punya tebakan. Kubuk apa yang bisa terbang? Kak Kunto, aku tuh lagi capek. Udah jawab sendiri aja, kenapa sih? Bilang aja nggak tahu tuh jawabannya. Nih, jawabannya kubuk. Suara helikopter. Saya gitu aja nggak tahu. Cik, aku pamit dulu bentar ya. Nanti balik lagi, oke? Ya, bentar ya. Dah. Muah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ki, Git, Nadine, kamu? kalian nggak usah kesini, biar aku yang sana. Yeay, akhirnya kamu bisa jalan lagi. Tapi aku masih harus terapi dan belum bisa diforsir. Nanti juga lama-lama bisa jalan lagi. Akhirnya kamu sembuh juga, Nat. Aku jadi kangen ke rumah pohon. Kalian ada waktu nggak? Mau nggak temenin aku ke rumah pohon? Boleh banget. Boleh.
sayang. Apaan sih Kak Kunto? Yakin nggak mau ngeliat? Tada! Hamster. Iya hamster. Karena kamu udah seneng, bisa dong cerita sama aku. Enggak. Hei. Ya udah kamu cerita sama hamster aja nih. Hamster. Aku kasih nama kamu Tom Tom. Ya Tom. Tom sih. Suka-suka aku dong, mau kasih nama siapa? Yaudah deh. Tom Tom. Tom Tom. Bisa? Dikit-dikit lagi. Ki, tapi Udah, kita bakal jagain kamu kok. Ingat gak? Pertama kali kita kesini. Ayo Ki, kamu pasti bisa. Aku aja udah nyampe sini. Ya Ki, kamu gak usah takut. Aku jagain dari belakang. Udah gak apa-apa. Kalau kamu takut, pegang aja tangan aku. Ayo Ki. Ayo terus Ki, semangat. Ayo Ki. Tuh, bisa kan? Tapi jangan lihat ke bawah. Yeay, kita udah nyampe atas. Iya, nggak disangka ternyata aku bisa naik juga. Kan Ki, selama ada kita bertiga, kamu gak usah takut. Pokoknya kita tiga harus janji. Kita akan selalu bersahabat selamanya. Pokoknya tenang aja. Selama ada kita, kamu nggak perlu takut. Kita harus saling jaga selamanya. Gimana kerjaan tadi? Beres? Belum mas, saya juga masih nyelesain yang lain-lainnya soalnya. Kamu ini gimana sih? Itu kan kerjaan gampang. Kenapa kamu buat sulit? Sebenarnya kamu mau niat kerja nggak sih? Saya minta maaf mas. Ya akan segera saya selesaikan. Dim. Lu gak usah tegang gitu, nyantai aja. Saya udah kaget banget padahal tadi mas. Ini kan hari terakhir lo magang di sini. Jadi kita bikin kejutan sama lo. Sama. Ini adalah spesial hadiah dari kita buat kamu. Silakan terima. Repot mas. Gimana, suka? Wih. Makasih loh mas. Iya. Makasih mas. Sama-sama. Kita, Dim, yang seharusnya terima kasih, Dim. Karena kamu sudah bisa bantu-bantu kita di sini, Dim, selama ini. Kalau kamu lulus kuliah nanti, kamu bisa ngelamar di sini. Pintu perusahaan kita terbuka buat kamu. Betul. Tenang aja, Dim. Terima kasih mas. Iya. Tom, tahu nggak sih? Sebenarnya aku tuh marah banget sama Kak Gita, sama Kak Dimas. Tapi aku tahu sih, mereka tuh nggak salah apa-apa. Kan perasaan nggak bisa dipaksa, ya kan? Sama kayak perasaan aku ke Kak Dimas. Tom, sekarang tuh aku cuma bisa cerita sama kamu. Soalnya aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa lagi. Aku beruntung deh, Kak Kunto ngasih kamu ke aku. Bentar ya. Halo Cik. Halo. Gak apa-apa kok kalau kamu jutek. Sering-sering aja kayak gitu. Kamu makin gemesin. Aku jadi makin naksir. Ih, apaan sih? Aku dimatiin sih. Cika. Ini anak lebih menantang dari kakaknya nih. Apa yang penting dia suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa jawabnya jutek gitu? Kamu marah sama aku? Enggak apa-apa.
beberapa hari yang lalu Dimas rela nyariin sendal jepitnya Gita sampai nyemplung ke kali. Udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Tetap positive thinking ya. Aku tuh yakin banget Dimas punya perasaan lebih ke Gita. Kak Dimas suka kan sama Kak Gita, iya kan? Kak Dimas ada rasa kan sama Kak Gita? Jawab, Kak. Jawab. Kak Dimas jangan diem aja. Kak Dimas suka kan sama Kak Gita? Wih, ada hamster nih. Dari Kunto ya? Cie, punya peliharaan baru bareng lagi. Cik, maaf dong. Aku nggak maksud apa-apa kok. Semua orang juga awalnya bilang nggak ada maksud apa-apa, Kak. Justru yang nggak maksud apa-apa itu malah kadang nyakitin orang. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, Dim, kenapa kesini malam-malam? Gue mau ada perlu ngobrol sama Cika bentar, nggak apa-apa? Oh ya nggak apa-apa. Kalau gitu gue masuk ke kamar dulu deh. Cika, ini kita ngobrolnya di depan aja yuk. Masa harus aku sih, Om? Ya, Dit, mau gimana lagi? Papa kamu itu sekarang menghandle semua bisnisnya sendiri saja. Papa kamu itu bisa keteteran. Tapi kamu harus lihat dari segi papa juga. Ini perusahaan keluarga loh, Dit. Kalau bukan kamu, nantinya siapa? Astaga, sini. Kamu gimana sih? Aduh. Sini sayang, ayo. Kamu jangan paksain dong. Astaga. Ini sayang, aku beresin, kamu tunggu di meja makan aja. Hah? Jangan, Dit. Biar aku bantu. Enggak lah. Tolong sayang, biar aku aja ya. Aduh. Makasih ya, Dit. Aku seneng kamu selalu ada buat aku. Maafin aku ya. Aku selama ini diem aja, Cika. Harusnya tuh Kak Dimas ngomong dari awal. Jadi semuanya nggak kayak gini. Itu juga. Aku masih bingung sama perasaanku sendiri ke Gita. Terus Kak Raisa gimana? Apalagi ada dia, Cik. Kak Dimas egois. Sekali lagi aku minta maaf, Cik. Ya, aku tahu sekarang aku ini peduli banget sama Gita. Dan aku nggak mau ngeliat dia nggak bahagia. Cuma, aku juga tahu kebahagiaan Gita itu cuma sama Rizky. Emang ini dari kapan, Kak? Exact momennya sih aku nggak tahu. Tapi sejak aku ketemu Gita setahun lalu tuh dia selalu menarik perhatianku. Oke, hari ini kita akan membahas tentang arti senyuman Mona Lisa yang penuh misteri. Dimas, bagaimana pendapat kamu? Kalau menurut saya, Bu. Ibu. Maaf, saya telat. Gita, beresin barang-barang kamu, cepat duduk. Sorry. Dimas, lanjutkan. Kalau menurut saya sih, Bu, itu bukan senyuman. Tapi karena bibir Mona Lisa yang tipis dan dia sedang mengkerutkan bibirnya, makanya terlihat seperti sedang tersenyum. Apalagi zaman dulu ketika orang sedang dilukis, mereka itu cenderung memasang wajah yang serius. Karena harus diam selama berjam-jam, jadi mereka bosan dan juga mereka capek.
Ditambah lagi senyuman pada saat itu diasosiasikan dengan kebodohan. Makanya menurut saya itu bukan senyuman. Sorry. Bagaimana pendapat kamu, Gita Kirana Ramansa, tentang arti senyuman Mona Lisa? Menurut saya, Leonardo da Vinci itu adalah salah satu seniman jenius yang pernah ada. Dia itu mengaplikasikan efek asap atau sfumato yang mengakibatkan senyuman Mona Lisa itu terlihat lebih misterius. Jadi itu bukan mengerutkan bibir, Bu. Tapi teknik sfumato ditemukan oleh Da Vinci, inspirasinya dia dapat setelah udah memulai melukis Mona Lisa, bukan sebelumnya. Ya emang, tapi di luar cara dan teknik apapun yang digunain, menurut saya itu senyuman Mona Lisa adalah cara Leonardo untuk mengekspresikan kekompleksan emosi yang ada pada diri manusia. Biasaan deh. Iya makasih ya, gue ceroboh banget. By the way, kita belum kenalan. Gue Gita. Dimas. Din! Ayo dong cepetan, aku tuh nungguin kamu dari tadi di kantin. Yuk. Cewek lo? Cuma aku juga tahu kalau pandangan kita ke Rizky itu beda. Dan Rizky akan menjadi satu-satunya orang yang ada di dalam hatinya kita. Sekarang aku minta tolong sama kamu, jangan sampai ada orang yang tahu soal ini ya, Cika. Aku nggak mau semuanya tambah kacau, semuanya tambah rumit lagi. Apalagi sekarang mereka berdua deket kan? Aku yakin kamu bisa ngerti. Nah, gitu dong. Minuman kamu mau nambah lagi? Mau? Aku ambilin ya? Nggak usah. Aku ambil sendiri. Kan kamu butuh istirahat, supaya cepat sembuh. Pasti aku cepat sembuh kok. Berkat support kamu dan teman-teman aku yang lain. Tadi pagi, si Cika cuma datang sebentar doang ya. Cika? Ya. Cika datang ke sini? Ya pas ada Raisa, emang ketemu. Iya dia masuk, terus 1 menit kemudian dia langsung keluar lagi. Nggak tahu katanya ada urusan mendadak. Mungkin itu kali. Yaudah, aku ambil minumannya. Ayo makan. Jangan-jangan Cika denger lagi pembicaraan aku sama Raisa. Ini Bunda udah lama nih nggak masak ini. Masakan ayah ya. Cik, kamu ngospeknya kapan? Nggak tahu. Terus tadi si Dimas ngapain kesini? Tahu. Cika ya. Jangan gitu dong. Kakaknya kan nanya baik-baik. Kenapa sih? Semuanya selalu Kak Gita. Cika. Loh. Cika. Bur, maaf ya aku nggak tahu juga kenapa aku kayak gini. Cika ada masalah? Cerita sama Bunda ya. Nanti aku cerita ya Bun, tapi nggak sekarang. Anak Bunda udah besar. Udah main rahasia-rahasiaan.
Makasih ya Bun udah ngertiin aku. Anak Bunda udah gede. Mungkin Dimas lagi berniat baik aja sama kita. Udahlah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Tetap positive thinking ya. Tapi Nat, aku tuh yakin banget Dimas punya perasaan lebih ke Gita. Pagi, Sa. Dimas, tumben pagi-pagi di sini. Kan aku magangnya udah selesai. Jadi aku bisa antar jemput kamu. Oh, Aku ada sesuatu buat kamu. Kenapa, Sa? Gak suka ya? enggak apa-apa. Makasih ya. Ini tuh semua gara-gara Kak Rizky. Coba aja Kak Rizky tuh lebih peka, kan gak bakal kayak gini. Apaan sih, Cik? Semuanya tuh sekarang benangnya makin kusut, tau gak sih Kak? Benang? Kamu lagi les jahit tuh gimana? Ih, apaan sih? Kenapa sih gak ada yang ngertiin aku? Ini Mbak. Makasih. Mas, ada yang bisa saya bantu? Oh, permisi Mbak, saya mau nanya. Rencana saya akan menyewa kafe ini untuk syuting film. Kira-kira mau izin ke siapa ya? Oh, sebentar ya Mas, saya telepon dulu ownernya. Oke, makasih Mbak. Duduk dulu aja Iya, Mas. Mbak. Kamu boleh ujian akhir semester pendek ini? Untungnya udah boleh, Dit. Udah dibolehin sama dosen. Ya, Git? Ini ada orang dari kru film mau pakai Mongsherry buat syuting, boleh nggak ya? Ya, terserah kamu aja. I'll let you decide. Oh, terus harganya? Oh, nggak usah lah. Kan gratis promosi. Oh, oke kalau gitu. Ya udah, makasih ya, Dit. Mas, Iya. bisa dipakai buat syuting? Nanti kita tukeran nomor telepon aja. Oke, makasih Mbak ya. Besok saya akan datang lagi ke sini untuk recheck finalnya. Buat kamu. Ya udah deh, kalau gitu aku taruh di sini aja ya. Maafin kakak ya, Cik. Kalau kakak bikin salah sama kamu, jangan lama-lama dong marahnya. Kakak kan kangen. Yang kemarin di kampus ada isinya itu. Iya, banyak banget isinya. Astaga, Cika, bener-bener deh tuh anak. Aku tuh nggak tahu deh kemarin dia kayak gitu. Tahu deh kenapa. Yaudah gitu. Gue masuk dulu ya. Gue masih banyak urusan yang harus selesaiin. Yaudah deh, gue juga kerja lagi. Kak Dimas, aku mau resign dari sini. Cika, aku ngerti kok perasaan kamu. Tapi kalau kamu mau resign, mending kamu pikir lagi. Karena kan di sini penghasilannya lumayan buat uang jajan kamu, Cik. Lagian sejujurnya aku sama Rizky lagi butuh banget bantuan kamu. Ya gimana? Daripada aku emosi terus lihat Kak Dimas sama Kak Gita. Sorry ya Kak, aku emang belum biasa. Aku nggak bakal bilang kok sama Kak Gita. Cuma tolong jangan paksa aku. Soalnya ini juga nggak gampang buat aku. Ya, Cik. Kamu sabar. Kamu percaya sama aku. Kamu jangan bikin keputusan apapun kalau lagi emosi. Semuanya sama aja. Nggak ada yang ngerti perasaan aku.
Adik manis, janganlah bersedih. Sayang, ada Kak Kunto hadir di sini. Ih, Kak Kunto ngapain sih? Kok tahu aku lagi di sini? Ya radar aku bilang kalau orang yang aku cinta itu lagi ada di sini. Ih. Mana ditutup? Buka lagi jendelanya. Kangen ya? Ih, GR. Sekali-sekali. Kak Kunto pernah nyimpen rahasia nggak? Ya nggak pernah lah. Aku kan orangnya apa adanya. Kayak rasa cinta aku ke kamu. Ih, serius. Rahasia yang lain. Rahasia yang kalau orang lain tahu tuh bisa nyakitin orang lain. Enggak. Lagian kan kalau misalkan kita nggak pengen diri kita sakit, ya ngapain kita bikin orang lain sakit, ya kan? Kak Kunto bisa bijak juga ya. Semakin kamu tahu soal aku, pasti kamu semakin cinta sama aku. By the way, Cik, ini ngobrolnya nggak bisa di dalam aja nih. Nyamuk. Gak bisa. Sini tutup. Aku masuk aja. Apa sih? Udah buruan tutup. Dah, sana pulang. Oh iya, Oh ya, udah ngomong aja. mudah-mudahan lancar ya. Bang, gimana nih? Talentnya nggak bisa datang, kecelakaan di jalan dia. Ya lu cari kayak gimana caranya. Oke, Jangan Bang. sampai menghambat ya. 9, 1. Kur! Kur, sini Kur. Gimana nih talentnya nggak bisa datang? Lu cari ke agensi lain. Iya, iya. Mas, Mas cari pemain ya? Iya. Kalau enggak, udah temen saya aja ini. Kita? Jadi kita, Dit. Ayo, kan pasti bisa. Gimana, paham kan? Paham. Lu hafal dialognya kan? Hafal. Oke, standby semuanya. Red, 296, scene 33, take 1. Action! Cut! Cut! Tadi pelukannya masih kelihatan kaku. Agak rileks. Oke? Kita ulang lagi ya. Iya. Rileks ya. Oke, take 2. Liatin. Merah. Action. Bisa? Duduk aja. Lapar nih. Ada yang mau titip makanan nggak? Nggak ada? Oke.
Kenapa sih? Nggak apa-apa. Aku lagi kepikiran aja, Kak. Kenapa ya? Sekarang orang banyak yang nyimpen sakit hati sendiri buat mempertahankan cinta. Padahal mereka tuh punya kesempatan buat melepaskan cinta dan mungkin aja itu bisa membuat mereka lebih baik. Maksud kamu? Gak maksud apa-apa, Kak. Aku habis baca novel aja jadi kepikiran. Lo punya perasaan gak sih sama gue? Kita itu udah lama banget deket. Tapi kayaknya lo gak pernah ngeliat gue sebagai cewek yang pantas buat lo. Kalau kayak gini terus, kayaknya lebih baik kita gak usah ketemu lagi. Gue bukannya gak pernah lihat lo. Karena lo terlalu berharga buat gue. Makanya gue gak mau gegabah. Karena gue sayang banget sama lo. Cut! Tadi dialognya kayaknya bukan yang ada di skrip deh. Ya? Iya mas, sorry mas. Saya grogi mas. Ayo dong, nyanyi. Iya. Boleh lihat dikit. Oke. Oke, standby, mulai lagi. Fokus ya. Guys, aku pamit pulang duluan ya. Loh, Kak Nadine, kok pulang duluan? Kan Kak Gita sama Kak Rizky belum selesai syutingnya. Nggak mau nungguin aja, paling sebentar lagi. Iya, tadinya aku mau nungguin sih, Cik. Tapi mama aku udah nungguin di rumah. Gitu. Ntar salam buat Gita Rizky ya. Nat, aku boleh ikut kamu nggak? Kamu nggak dianterin Dimas? Aku ikut kamu aja ya. Oh, yaudah yuk. Cik, Dim, duluan ya. Iya Kak, hati-hati. Kak Dimas. Kak Dimas tuh jahat tau gak sih sama Kak Raisa? Dulu Kak Dimas pernah jujur perasaan Kak Dimas ke aku. Katanya gak bisa nganggap aku lebih dari adik. Tapi kenapa sekarang bohongin Kak Raisa? Sebagai orang yang pernah kagum sama Kak Dimas, aku kecewa. Ternyata Kak Dimas tuh pengecut. Kalau Kak Dimas laki-laki, ya Kak Dimas jujur dong sama Kak Raisa dan perjuangin Kak Gita. Kenapa ya? Sekarang orang banyak yang nyimpen sakit hati sendiri buat mempertahankan cinta. Padahal mereka tuh punya kesempatan buat melepaskan cinta dan mungkin aja itu bisa membuat mereka lebih baik. Kenapa, Sa? Masalah Dimas lagi? Nat, menurut kamu apa lebih baik aku ngelepasin Dimas ya? Loh, kenapa? Ya aku mikir aja, mungkin jalan yang terbaik buat aku sama Dimas kalau kita jalan sendiri-sendiri. Kamu pikirin keputusan yang terbaik buat kamu sama buat Dimas. Jangan sampai salah ambil keputusan. Ternyata nggak gampangnya jadi artis. Mereka harus ngafalin dialog, mereka harus menjiwai peran yang mereka mainin. Apalagi kalau mereka gugup. Udah, lupa tuh sama dialognya. Kayak lo tadi. Apaan sih gitu ah, ngedekin mulu nih. Tapi emang susah tahu acting depan orang banyak gitu. Grogi, malah jadi nggak bisa mikir. Terus lupa dialog. Hancur banget terus tadi acting gue. Padahal kan gue tuh pemeran utama di film kita tau.
Apalagi ya, kalau misalnya artisnya itu ngulang-ngulang terus. Ya, tadi gue sih sempet ya ngelirik ke kru-krunya. Pasti mereka capek banget deh. Kalau ampe artisnya itu harus ngulang lagi. Gue mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Tadi pas salah dialog, sebenarnya itu beneran dari hati gue. Tadi pas salah dialog, sebenarnya itu beneran dari hati gue. Mungkin gue terlalu bodoh sampai gue nggak sadar ada cewek sebaik lo yang selalu ada di samping gue. Tapi jujur gue masih takut buat kita ngelangkah lebih jauh lagi. Sama Ki. Sejujurnya gue juga takut. Oke, gini aja. Kita ngedate aja. Proper date. Habis itu baru kita putusin. Kita stay di sahabatan aja. Atau kita lebih dari sahabat. Oke. I love you too, Rizky. Makasih, Mbak. Silakan, Mbak. Nat, apa gue udahan aja ya sama Raisa? Kenapa, Dim? Gue mau jujur aja sama perasaan gue sendiri. Kamu udah pikirin baik-baik. Udah. Perasaan kamu ke Raisa gimana? Ikutin kata hati kecil kamu. Gue nggak mau nyakitin hatinya dia lebih lagi. Ya, kalau emang kalian udah nggak ada yang bahagia lagi, ya mungkin itu jalan satu-satunya. Semua orang emang berhak buat ngejar kebahagiaan mereka. Tapi inget, Dim, kamu harus mikirin keputusan yang kamu ambil sekarang dan apa dampaknya nanti. Apalagi ini masalah hati. Gue tuh ngerasa kalau gue udah ngecewain Raisa banget. Kayaknya di dunia kamu yang berputar cepat, aku cuma jadi pelengkap kamu ya, yang gak diutamain. Udah dong, Sa. Jangan mulai lagi. Ya aku cuma pengen kasih tahu aja ke kamu. Kalau sekarang nilai aku udah bagus. Kamu peduli nggak? Ya kita ini lagi ngedate, harusnya kamu fokusnya ke aku dong, bukan ke yang lain. Kamu lebih peduli sama orang lain daripada aku. Kalau kita ada masalah, nggak usah bilang-bilang ke orang lain. Gimana coba? Gita bisa tahu kalau kita lagi berantem. Ya kamu ceritakan ke dia. Jadi kamu marah kalau aku curhat sama teman aku soal masalah aku, sedangkan kamunya aja nggak ada waktu buat nyelesain masalah kita. Bukannya kayak gitu. Tapi aku nggak mau aja ngasih orang lain beban.
Gak enak loh sama Gita. Kalau sumber masalahnya dari orang itu, apa aku juga nggak boleh ngomong sama dia? Kok diam? Karena aku benar. Benar kata Raisa. Sebuah hubungan itu memang seharusnya diperjuangkan oleh kedua belah pihak yang menjalaninya. Selama ini aku udah jahat banget sama Radit. Aku membiarkan dia berjuang sendirian untuk membangun kembali hubungan kami. Aku benar-benar perlu lebih berusaha untuk menghapus nama Rizky dari dalam hati aku. Karena ini yang terbaik untuk kita semua. Aku mau ngomong sama kamu. Aku juga mau ngomong sama kamu, Dim. Sa, Biar aku duluan, Dim. Sebaiknya kita udahan aja. Nih sayang, aku beresin, kamu tunggu di meja makan aja. Hah? Jangan, Dit. Biar aku bantu. Enggak lah. Nah, tolong sayang, biar aku aja ya. Aduh. Makasih ya, Dit. Aku seneng kamu selalu ada buat aku. Kamu duduk aja ya. Sudah aku anterin kamu minumannya. Aku udah tahu semuanya. tahu apa? Aku udah tahu kalau kamu suka sama Gita. Karena setiap kamu mandang dia itu beda. Wajah kamu jadi lebih bahagia. Selama ini aku tahan, Dim. Karena kamu waktu itu bilang kamu mau berusaha bangun lagi hubungan kita. Tapi aku sadar cinta itu nggak bisa dipaksain. Karena kalau kita paksain, nanti kita sama-sama menderita. Aku minta maaf. Kalau kamu sayang sama seseorang dan kamu yakin dia bisa bikin kamu bahagia dan nyaman, kamu kejar dia, Dim. Aku nggak mau kamu jadi terpaksa dan gak bahagia jalan sama aku. Aku minta maaf. Aku udah bener-bener nyakitin kamu, Sa. Aku maafin kok. Semoga
setelah ini kita bisa lebih bahagia. Tapi please, Dim, jangan bohongin diri kamu sendiri. Itu nggak baik. Nggak baik juga buat pasangan kamu nanti. Cik, bantuin aku dong. Ah, nggak mau ah. Apaan sih? Please dong, tolongin. Aku tuh lagi sibuk. Ih, Cika, tolongin aku bentar aja. Apaan sih minta tolong heboh banget? Ngapain sih, Kak? Bantuin aku milih baju. Sekarang. Pilih baju. Ada apaan sih? Tumben banget minta pilihin baju. Aku tuh perlu baju buat ke acara yang romantis gitu. Iya, emangnya Kak Gita mau kemana? Mau ngedate sama Rizky. Hah? Beneran? Surya amat. Ya dong. Tumben-tumbenan lo, Ki. Udah, ini kan lo bantuin gue milihin baju. Bagus gak nih? Baju buat kemana? Gue mau ngedate sama Gita. Lo serius ngedate sama Gita? Iya. Reaksinya gimana? Ya dia seneng. Tau lo, gue juga gak percaya sih. Gue bisa ada di tahap gue bisa ngajak Gita ngedate. Ya doain aja, semoga kedepannya lancar. Sejatinya, cinta bukanlah kata yang mudah untuk diucapkan. Butuh keberanian yang besar dan kesiapan untuk bisa mengatakannya. Namun, ketika saat itu tiba, itu berarti kita juga harus siap untuk mendengar kenyataan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu, cinta tak bisa kau salahkan.